ke perbincangan kita di Sapa Indonesia malam hari ini, saudara. Benarkah ada politisasi atau justru KPK terlambat menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka? Kami akan bahas bersama Laude M. Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, dan juga ada bergabung tim hukum PDI Perjuangan Erna Ratnaningsih. Selamat malam, Pak Laude, Bu Erna. Selamat malam Mas. Ya, saya ke Bu Erna dulu deh kalau gitu. Bu Erna, ini menurut PDI Perjuangan ada upaya politisasi. Indikasinya apa kira-kira? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan. Ya. Kenapa kita pada kesimpulan adanya politisasi hukum? Karena penetapan tersangka Sekjen DPP PDI Perjuangan dilakukan dalam situasi adanya kenaikan pajak PPN 12% yang kita sama-sama tahu akan diberlakukan pada awal Januari tahun 2025. Kemudian juga ada opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66%. Kemudian juga spanduk yang menyerang ketum dan juga partai. Dan kita sudah laporkan, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Kemudian baru-baru ini juga ada demo di depan KPK yang meminta Sekjen juga untuk ditangkap. Dan juga penetapan tersangka ini terjadi menjelang Kongres PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Oke, tapi secara konstruksi hukum, Bu Erna, korelasinya ada di mana dari hal-hal yang Anda sebutkan tadi dengan apa yang ditetapkan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto, Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka? Kita melihat bahwa korelasinya adalah untuk mengganggu tentu saja dari kinerja dari PDI Perjuangan ya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, dan kita juga melihat bahwa ini juga terjadi pemidanaan yang dipaksakan. Sebagaimana tadi kita ketahui ada upaya pembentukan opini publik secara terus-menerus terkait isu Harun Masiku, padahal dalam hal ini tidak ada kerugian negara. Kemudian juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya kaitannya dengan pemidanaan yang dipaksakan adalah bocornya sprindik di mana ada banyak beberapa orang yang memang mengetahui seminggu sebelum sprindik itu keluar bahwa ada penetapan tersangka, dan kemudian juga baru-baru ini juga tanggal 24 Desember juga KPK telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri terhadap pimpinan PDI Perjuangan yaitu HK dan YHL. Kalau gitu saya tanya Karena saya lihat ini juga merupakan sebuah kebocoran ya, karena kita juga memperolehnya melalui media massa. Oke, baik. Kalau gitu saya tanya juga ke Pak Laude ini soal sprindik bocor itu tadi. Kalau sprindik bocor, aturannya sebenarnya bagaimana sih Pak? Secara aturan, kalau melihat konteks dalam kasus ini, kan katanya ada dugaan sprindik ini bocor. Aturannya gimana Pak sebenarnya? Ya, biasanya sih kalau aturannya itu kalau SOP yang lama ya, yang saya ketahui di KPK, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu kan melalui gelar perkara. Setelah gelar perkara itu ditentukan si A atau si B jadi tersangka. Setelah itu dibuatlah surat penetapannya sebagai tersangka, dan biasanya diberikan kalau itu sudah diberikan kepada yang bersangkutan atau yang mewakili atau lawyernya sebelum, dan biasanya keputusan untuk disampaikan kepada publik itu diumumkan oleh pimpinan atau juru bicara atau disampaikan. Jadi tapi kan hanya kita kurang tahu ini kalau dia bocornya dari, kan biasanya kan kalau surat itu bisa bocor dari lawyernya, bisa bocor dari orang KPK-nya, atau bisa dari mana, saya nggak tahu persis. Oke, nah begini Pak Laude, ini
kita langsung masuk ke kasusnya Pak Hasto ini ya di PDI Perjuangan. Kasusnya kan sebenarnya kita cantelannya kan kasusnya Harun Masiku yang sudah lama, kasusnya tahun 2020. Lalu ada cerita soal rendam ponsel, ini juga sudah lama. Menurut Anda kenapa baru sekarang KPK menetapkan status tersangka saat terpidana sudah menjalankan hukumannya, dan terlebih KPK mengatakan bahwa baru ada bukti baru yang lengkap untuk menjerat Hasto. Ini apakah juga make sense kalau melihat logika hukum? Ya, jadi kalau memang Wahyu Setiawan itu dikenakan pasal suap, maka kan harus ada pemberi, bukan cuma penerima. Oke. Itu. Dan penerimanya itu siapa? Sudah jelas ya, Wahyu Setiawan. Pemberinya pada saat itu yang saya tahu adalah Harun Masiku yang melarikan diri. Dan kata orang-orang, uang dari Harun Masiku itu berasal dari Pak Hasto. Jadi Pak Hasto ini diberikan sebagai kayak pemberi suap juga bersama-sama dengan Harun Masiku. Detail kasusnya saya tidak tahu persis. Jadi menurut saya memang ada keterlambatan dari KPK untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka karena Wahyu Setiawan saja sudah keluar dari penjara sekarang. Tapi oleh karena itu juga tetapi adalah tidak adil dalam sebuah kasus suap hanya penerima yang masuk penjara gitu, sedangkan pemberinya tidak ada. Jadi kalau sekarang itu mungkin ya Pak Hasto dengan Harun Masiku, cuma bagaimana pemilihan waktunya oleh KPK, saya kurang tahu persis apa yang melatar belakangi sampai jedahnya lama. Bu Erna, kalau kemarin kan KPK bilang bahwa uang suap yang diberikan Harun Masiku ini berasal sebagian besar dari PDI Perjuangan, dari Hasto Kristianto yang saat ini dijerat sebagai tersangka. Nah, Anda punya atau PDI Perjuangan punya alibi atau penjelasan bagaimana tudingan ini bisa dibantah sebenarnya? Saya kira kita bisa melihat dan menelaah secara bersama-sama putusan dari perkara nomor 28 Pitsus TPK garing 2002 garing PN Jakarta Pusat tertanggal 24 Agustus 2020 karena itu sudah bisa diakses melalui Direktori Mahkamah Agung. Setelah saya menelaah berkaitan dengan putusan tersebut, ini tidak ada bukti yang mengkaitkan Sekjen dengan kasus suap Wahyu Setiawan, ya, karena di sini kalau kita baca di halaman 161, ya, dalam putusan tersebut, ini dana operasionalnya ini dari HM. Oke. Ya. Kemudian juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Laude bahwa kasus HM ini untuk Wahyu Setiawan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah, dan Wahyu sendiri sudah dinyatakan bebas bersyarat. Artinya kalau kita melihat bahwa berkaitan dengan hal ini tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada Sekjen. Oke, tapi KPK bilang kemarin punya bukti soal ini dan menguatkan hal itu. Anda kalau begitu menganggap KPK bohong? Saya tidak melihat, karena kami menilai ya berdasarkan pada bukti-bukti yang ada pada kami. Kami nggak tahu bukti-bukti yang ada pada KPK. Tapi berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa beliau belum akan menahan HK karena barang bukti kasus tersebut belum rampung dikumpulkan. Artinya bahwa bukti-bukti yang ada ini berasal dari berkas yang sebelumnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 garing 2014 halaman 96. Jadi intinya menyebutkan bahwa frasa menemukan tersangkanya dalam pengertian penyidikan ini harus ditafsirkan bahwa
dalam rangka tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti Oke. yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka tindak pidana, sehingga dia tidak serta-merta penyidik ini menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan barang bukti. Hal ini Bu. berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK bahwa ini belum terkumpul ya barang buktinya masih barang bukti yang lama, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan hal ini adalah merupakan pelanggaran berkaitan dengan KUHP dan juga putusan Bu MK. Erna, dengan segala argumentasinya tim hukum PDI Perjuangan artinya akan ajukan pra peradilan sejauh ini? Kami belum menentukan apakah akan melakukan pra peradilan atau tidak, tapi kita akan melihat situasi yang ada berkaitan dengan perkara ini. Terakhir singkat saja Pak Laude, untuk KPK sendiri dengan ada anggapan politisasi dan segala macamnya, belum lagi nanti opini publik yang terbentuk. Bagaimana harusnya KPK bersikap sekarang untuk kasus yang dihadapi oleh Hasto Kristianto ini di PDI Perjuangan? Ya, menurut saya KPK harus bersikapnya itu adalah harus menunjukkan bahwa betul-betul kasus ini adalah layak untuk naik, ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, dan yakin bahwa ini adalah kasus yang betul-betul kasus korupsi. Itu adalah kewajiban. Yang nomor dua, KPK harus bertindak sama dengan kasus-kasus yang lain. Misalnya penundaan yang lama waktu itu sekitar berapa tahun tuh, mulai dari 2019 lidiknya sampai 2020 sekitar 5 tahun baru masuk ini, memang bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa dicurigai masyarakat. Tapi oleh karena itu kita juga harus memberikan dukungan kepada KPK kalau betul-betul mereka profesional, dan mudah-mudahan ke depannya itu mereka juga berani kembali marwahnya untuk menetapkan kasus itu dengan tidak mempertimbangkan politik, tetapi betul-betul murni kasus korupsi yang mereka benar-benar objektif ya. Apalagi sekarang KPK era baru kan, pimpinannya juga baru semua. Tentu saja ini jadi harapan publik ya, KPK juga tidak lagi tebang pilih, tidak lagi ada politisasi begitu. Dan pada malam hari ini sebenarnya kami juga sudah mengundang unsur KPK untuk hadir dalam perbincangan kami, namun belum ada yang merespons, sehingga hari ini kita perbincangan bersama Pak Laude dan Bu Erna. Nah, semoga nanti ada titik terang dan juga ada kejelasan. Sekali lagi kita juga sama-sama gantungan harapan untuk KPK maupun penegak hukum lain, kalau memang ada kasus-kasus seperti ini, jika memang ada delik hukumnya ya objektif, tidak dibuat-buat gitu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Laude Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 dan juga Ibu Erna Ratnaningsih dari tim hukum PDI Perjuangan telah berbagi informasi dan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi. Saudara, Mahkamah Agung